Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Solihah? Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam Belajar dari Rumah bersama Ustazah Aris. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, muatan IPA tentang gangguan pernafasan pada manusia. Kelas 5 SDIT Insan Utama. Nah, Soli dan Solihah, yang akan kita pelajari hari ini yang pertama tentang faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakit yang ditimbulkan. Yang kedua, penyakit-penyakit yang menyerang hidung dan tenggorokan. Dan yang ketiga, penyakit-penyakit yang menyerang paru-paru. Sudah siap Soli dan Solihah? Yuk, kita simak video dari Ustazah ya. Nah, Soli dan Solihah, pembahasan yang pertama yaitu tentang faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakit yang ditimbulkan. Pada saat bernafas, udara akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita akan menggunakan udara tersebut untuk metabolisme tubuh. Udara yang bersih akan membuat tubuh kita menjadi sehat, karena udara bersih banyak mengandung oksigen dan sedikit kuman penyakit. Akan tetapi, bila udara di sekitar kita kotor, maka tubuh kita harus bersiap untuk melawannya. Polusi udara merupakan salah satu faktor penyebab gangguan pernafasan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab gangguan pernafasan dan penyakitnya. Penyebab gangguan pernafasan yang pertama adalah kuman penyakit, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga adalah fisik. Nah, penyakit yang ditimbulkan akibat kuman penyakit diantaranya ada flu atau influenza. Flu atau influenza ini disebabkan oleh virus. Penyakit ini mudah menular lewat udara dan penderita yang bersin. Kemudian ada flu burung, disebabkan oleh virus H5N1 yang dapat menyebabkan kematian. Pada awalnya hanya menyerang hewan unggas, tetapi sekarang juga menyerang manusia. Hal ini bisa terjadi karena terjadi perubahan genetik pada virus tersebut. Yang selanjutnya adalah sinusitis, disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus, dan menurunnya kekebalan tubuh. Penyakit sinus membuat peradangan pada bagian atas rongga hidung. Nah, selanjutnya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita sebut TBC. Nah, TBC ini disebabkan oleh infeksi kuman. Bakteri ini menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintil-bintil. Penyakit ini menyebabkan proses penyerapan oksigen terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Kemudian ada penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian penyebab gangguan pernafasan yang kedua adalah pencemaran udara. Penyakit yang ditimbulkan yang pertama emfisema. Emfisema adalah penyakit pada paru-paru yang ditandai dengan pembekakan pada paru-paru dan hilangnya elastisitas alveolus. Emfisema ditandai dengan pernafasan yang pendek dan batuk kronis serta sesak nafas. Yang kedua yaitu asma, merupakan penyakit yang menimbulkan serangan sesak nafas dan mengi yang berulang. Otot dinding saluran udara berkontraksi seperti kejang, menyebabkan saluran udara menyempit sehingga terjadi serangan sesak nafas.
Nah, alergi udara menyebabkan asma menjadi kambuh. Kemudian yang ketiga adalah kanker paru-paru. Merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Nah, penyebab gangguan pernafasan yang ketiga adalah fisik. Penyakit yang ditimbulkan kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir. Misalnya, pada bayi yang baru lahir atau bayi yang lahir prematur, dikarenakan organ pernafasannya belum sempurna, sehingga membutuhkan alat bantu pernafasan. Nah, Soli dan Solihah tadi adalah 3 faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakit yang ditimbulkan. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua ya, yaitu tentang penyakit-penyakit yang menyerang hidung dan tenggorokan. Sebagai organ tubuh yang berperan penting dalam sistem pernafasan manusia, hidung dan tenggorokan memiliki banyak kegunaan. Seperti organ tubuh yang lain, hidung dan tenggorokan juga bisa terkena beberapa penyakit atau gangguan. Flu dan sinusitis adalah 2 penyakit hidung yang sering kita dengar. Akan tetapi sebetulnya penyakit hidung yang perlu kamu waspadai tidak hanya itu. Ada juga anosmia, dinosmia, polip, dan lainnya. Nah, penyakit pernafasan banyak menyerang tubuh kita karena lingkungan yang kurang sehat dan menurunnya daya tahan tubuh. Beberapa penyakit pernafasan yang menyerang hidung dan tenggorokan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah flu, gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit flu biasanya sakit kepala, demam, dan hidung tersumbat. Pengobatan flu atau influenza biasanya dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, sinusitis, penyakit hidung akibat peradangan rongga sinus disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Dengan gejala, rongga di sekitar hidung di belakang tulang wajah berisi udara. Pengobatannya adalah dengan minum antibiotik. Nah, apabila sinusitis ini sudah parah, itu bisa dengan pengobatannya dengan operasi. Nah, yang selanjutnya adalah ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. ISPA adalah infeksi akut yang menyerang saluran pernafasan atas yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Dengan gejala batuk kering tanpa dahak, demam ringan, sakit tenggorokan, sakit kepala, sulit bernafas, kulit berwarna kebiruan, wajah terasa nyeri, dan hidung beringus. Selanjutnya adalah difteri. Difteri adalah infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium. Bakteri ini menyebarkan penyakit melalui partikel di udara, benda pribadi, serta peralatan rumah tangga yang terkontaminasi. Gejala difteri yaitu sakit tenggorokan, demam, terbentuknya lapisan amandel, radang tenggorokan, serak, pembengkakan kelenjar pada leher, sakit saat menelan, batuk yang keras, perasaan tidak nyaman, kulit pucat, jantung berdebar cepat, dan berkeringat.
Pengobatan difteri harus dilakukan oleh dokter. Pencegahannya bisa dilakukan dengan melakukan vaksin. Yang selanjutnya adalah anosmia dan dinosmia. Anosmia adalah kelainan yang berhubungan dengan indera penciuman disebabkan karena kecelakaan atau gangguan saluran hidung. Dengan gejala, saat terkena anosmia, seseorang tidak dapat mencium bau sebagian atau sama sekali tidak bisa mencium bau. Sedangkan dinosmia adalah keadaan di mana seseorang merasa selalu mencium bau yang tidak sedap karena terdapat kelainan dalam rongga hidung, infeksi pada sinus, dan kerusakan pada saraf olfaktori. Nah, soli dan solihah tadi adalah penyakit-penyakit yang menyerang hidung dan tenggorokan. Kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu penyakit-penyakit yang menyerang paru-paru. Paru-paru merupakan organ penting bagi tubuh kita dalam proses pernafasan. Tanpa paru-paru, mustahil kita bisa hidup. Karena udara yang menjadi dasar untuk kehidupan makhluk hidup diserap oleh paru-paru. Lingkungan dan pola hidup yang tidak sehat sangat mempengaruhi turunnya daya tahan tubuh kita, sehingga bakteri dan virus dapat merusak paru-paru kita. Beberapa penyakit pernafasan yang mengenai paru-paru adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah asma. Asma merupakan penyakit berupa penyempitan pada saluran pernafasan dengan gejala sesak nafas dan saat mengeluarkan udara, nafas disertai suara menging atau suara tinggi. Penyebabnya bisa karena genetik, lingkungan tempat tinggal, reaksi alergi, infeksi saluran pernafasan. Nah, faktor pemicunya adalah debu, serbuk tanaman, bisa juga karena bulu binatang, asap rokok, stres, dan kelelahan. Pengobatan pada penyakit asma yaitu dengan penanganan terbaik adalah dengan mengenal dan menghindari pemicu asma. Jika terjadi serangan asma, bisa minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, penyakit yang kedua adalah radang paru-paru. Radang paru-paru adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri, streptococcus, virus atau jamur. Gejalanya yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Penyebabnya sangat mudah ditularkan melalui udara, virus atau bakteri. Faktor resiko yaitu bayi usia 0-2 tahun, lansia usia lebih dari 65 tahun, memiliki kekebalan tubuh yang lemah, kebiasaan merokok, atau sedang dirawat di rumah sakit. Nah, pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Macam-macam cara pengobatan radang paru-paru. Bisa diberikan obat batuk, obat antivirus, obat penghilang rasa sakit, dan antibiotik. Nah, soli dan solihah itu tadi gejala radang paru-paru yang wajib diwaspadai dan cara pengobatannya. Segera periksa ke dokter jika kamu mendapati ada gejala aneh dengan tubuhmu. Yang ketiga, tuberkulosis atau TBC.
merupakan penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejala TBC yaitu nafas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebabnya adalah bakteri ya, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatannya bisa dengan minum obat sesuai resep dokter. Nah, sebenarnya kita bisa mencegah TBC dengan cara penderita TB itu dianjurkan menggunakan masker atau menutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin. Selain itu, sebisa mungkin hindari pula kontak dekat dan terus-menerus dengan orang lain. Nah, hal lain yang harus diperhatikan oleh penderita TBC adalah sirkulasi udara di ruangan tempat tinggalnya agar tidak lembab. Nah, yang keempat adalah flu burung atau avian influenza. Dengan gejala menderita ispa, demam tinggi 38 derajat, sakit tenggorokan tiba-tiba, kemudian batuk, mengeluarkan ingus, nyeri otot, sakit kepala, lemas mendadak, timbul radang paru-paru. Penyebab flu burung adalah disebabkan oleh virus influenza tipe A yang ditularkan oleh unggas, dapat menular melalui udara, kontak makanan atau minuman, dan sentuhan. Pencegahannya dapat kita lakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan, vaksinasi, menjaga daya tahan tubuh. Nah, pengobatan pada flu burung harus dilakukan rawat inap di rumah sakit dalam ruangan isolasi untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan sesuai dengan gejala. Nah, soli dan solihah, demikian tadi adalah penyakit-penyakit yang menyerang paru-paru. Nah, soli dan solihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat untuk suatu penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah. Hadis riwayat Muslim. Nah, jika kita menderita suatu penyakit, maka kewajiban kita adalah mengobatinya. Tetapi pengobatan tersebut harus kepada ahlinya, seperti tenaga kesehatan, supaya kita tidak salah dalam mengobati penyakit kita. Selain itu, kita berdoa kepada Allah untuk memohon kesembuhan. Islam mengajarkan kita untuk mendoakan orang yang sedang sakit dengan doa berikut. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan, melainkan kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, soli dan solihah, demikian tadi pembahasan dari Ustazah, semoga bermanfaat. Pesan Ustazah, tetap sehat, tetap semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.